kepingin juga urun rembuk terkait dengan permasalahan yang ramai dibicarakan saat ini, itu tentang ijazah Bapak Jokowi. Memang kadang-kadang bingung kita memahami tentang pemikiran orang. Mengapa saya menyampaikan pemikiran seperti itu? Karena menurut saya itu kan simpel sebenarnya. Yang pertama, yang berhak mengeluarkan ijazah itu siapa sih? Ya tentu kalau kita omong pendidikan, ya lembaga tempat orang menempuh pendidikan itulah yang paling menentukan. Nah, kalau terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi, ya lembaga yang paling terkait dalam hal ini adalah UGM. Nah, kalau UGM sebagai lembaga yang resmi, yang punya otoritas untuk mengeluarkan ijazah, kalau mereka sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tamat di situ, selesai di situ, diwisuda di situ, saya kira kita tidak perlu lagi mempermasalahkan ijazah. Ketika lembaganya itu sudah menyampaikan bahwa memang dia tamat ini, berarti dia pasti akan ada ijazahnya. Tapi ketika kita mempermasalahkan apa saja, kan mesti dikembalikan kepada konsep dasar bahwa siapa yang paling berhak dalam hal ini mengeluarkan sebuah dokumen. Nah, ini kan bisa saja orang biar sudah tamat, tapi kalau bisa terus ada orang yang tidak percaya, pergi tanya ke lembaga yang mengeluarkan, walaupun lembaga yang mengeluarkan itu sudah mengatakan bahwa ini dia betul-betul selesai dari sini, kita tetap masih tidak percaya. Lalu kepada siapa kita mau percaya? Karena itu ketika kita bicara kita tidak percaya dalam hal kasus Pak Jokowi ini kepada lembaga yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi, dalam hal ini adalah UGM, itu berarti kita sebenarnya tidak bersikap objektif, tapi kita bersikap sangat subjektif. Pokoknya. Kalau seperti ini, ya negara ini hanya habis energinya dengan persoalan ijazah itu. Sadarkah kita bahwa dalam situasi ekonomi kita yang sedang kurang baik-baik saja ini nih, lalu banyak tenaga, energi, uang juga yang mesti dikeluarkan untuk membiayai proses tentuan tentang palsu atau tidak ijazah ini. Sementara kita tahu bahwa lembaga yang punya otoritas yang berwenang mengeluarkan sudah mengatakan ijazahnya sah, dia tamat dari sini. Itu sebenarnya titiknya ada di situ. Siapapun ketika ijazahnya dipermasalahkan, tentu yang paling valid untuk mengatakan bahwa ijazahnya sah atau tidak sah itu kan ada lembaga yang mengeluarkannya. Ya kalau dia di SD ya SD-nya, SMP ya SMP, SMA ya SMA, perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah itu tempat orang menempuh pendidikan itulah. Tapi kalau itu kita tidak percaya, nah kita mau tunduk pada siapa? Tapi mestinya kan ada sebuah konsep dasar ketika kita mempermasalahkan segala sesuatu. Ini orang-orang pintar ya. Tapi kok kadangkala apakah karena terlalu pintar kah? Ataukah ada hal-hal yang lain? Ya sebagai anggota masyarakat ini kita juga kadangkala apa ya, tidak mengerti juga nih cara-cara berpikir orang-orang yang, ya kalau kita lihat dari latar belakangnya, ijazahnya, pendidikan, ini orang-orang hebat ya. Saya bukan tidak percaya kepada Pak Rismon, saya bukan tidak percaya kepada Pak Roy, tetapi kan bagaimana mungkin mereka mengklaim bahwa ijazah yang dikeluarkan oleh UGM itu palsu? Itu kan sesuatu yang jadi lucu. Mestinya kalau mereka mau gugat, ya gugat UGM, jangan gugat Pak Jokowi. Karena lembaga yang berwenang mengeluarkan ijazah itu adalah UGM. Kan sederhana seperti itu, tapi ini kok menjadi sangat sulit ya. Apakah karena memang mereka terlalu pintar? Kadangkala ketika orang terlalu pintar itu juga kemudian hanya ada di awang-awang juga pusing kita. Negara ini perlu kedamaian, perlu uh, untuk lebih berkonsentrasi pada urusan-urusan yang lain di tengah keterbatasan anggaran kita akibat rasionalisasi anggaran untuk makan gizi gratis itu. Ini kan daerah-daerah itu susah sekali. Saya mengharapkan kalau bisa mesti ada sebuah keputusan tegas, tindakan tegas bahwa yang seperti ini nih, ketika UGM sudah mengatakan sah, ada ijazahnya, selesai di situ. Titiknya ada di situ sebenarnya. Baru nanti dampaknya
baru bawanya ke Jokowi, kan bilang ada. Nah, kalau Jokowi bilang ada ijazah itu kan artinya bahwa ada lembaga yang mengeluarkan. Nah, kita konfirmasi ke lembaga yang mengeluarkan. Nah, lembaga yang mengeluarkan sudah mengatakan ada. Lalu kita masih ngeyel. Ini kan ya, cara berpikir yang jujur saja saya sendiri juga tidak paham. Ini sesuatu yang bikin persoalan di negara ini menjadi sesuatu yang menurut saya remeh temeh lah. Karena masih ada urusan-urusan besar yang lain yang mesti perlu diselesaikan. Terima kasih.